Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi ya anak-anak sekalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya nih kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini ada pertemuan kali ini, siapa nih yang tidak hadir? Jangan lupa untuk mengisi kolom daftar hadir ya pada kolom attendance. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang suhu dan kalor. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang suhu, pada minggu ini kita akan membahas tentang kalor. Nah, jadi minggu ini kita akan membahas tentang kalor. Pasti murid-murid sekalian tengah bertanya-tanya nih, kalor, apa itu kalor sih? Apa itu sih kalor? Sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan memberitahu tentang indikator pencapaian yang kalian harus capai setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, murid-murid sekalian dapat menjelaskan tentang pengertian kalor, dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan suhu benda akibat pemberian kalor, dapat menerapkan persamaan kalor untuk kenaikan suhu pada persoalan yang sesuai, dapat menganalisis karakteristik suhu benda pada saat benda mengalami perubahan wujud, dapat menghitung kalor untuk perubahan wujud, dan dapat membedakan macam-macam perpindahan kalor. Nah, sebelum mempelajari kalor ini, Ibu akan memberitahu dulu nih manfaat setelah kita mempelajari kalor ini. Manfaatnya, kita dapat mengetahui penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 3 yang Ibu cantumkan. Yang pertama, ini kalian tahu nih apa gambar ini, yaitu gambar orang yang menjemur pakaian. Jadi, salah satu sumber energi yang dapat memancarkan energi kalor atau panas adalah matahari. Dengan energi kalor yang bersumber dari matahari ini, kita dapat menjemur pakaian. Yang kedua, yaitu termos. Pasti di rumah kita masing-masing ada itu termos. Termos ini digunakan untuk menyimpan air panas dengan dinding di dalam termos yang dirancang seperti kaca atau benda-benda yang mengkilat, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak dapat berpindah dengan cepat. Jadi itulah fungsi dari termos. Fungsi dari termos ini menyimpan air panas. Nah, yang ketiga yaitu ada peristiwa atau terjadinya angin darat dan angin laut. Jadi, peristiwa ini merupakan konveksi udara. Konveksi itu sendiri merupakan perpindahan kalor yang disertai partikel. Konveksi bisa terjadi pada zat fluida atau zat yang dapat mengalir, seperti zat cair dan gas atau udara. Maka, oleh karena itu, nelayan memanfaatkan angin darat untuk mencari ikan. Nah, pasti terlihat kan ini ada gambar atau sebuah video. Nah, jadi pada video ini terdapat orang yang tengah mengaduk teh panas dengan menggunakan sendok. Jadi, apa yang dapat murid-murid sekalian rasakan ketika kita menyentuh ujung sendok yang tercelup pada teh yang panas? Apa yang kita rasakan dan mengapa hal itu dapat terjadi? Untuk murid-murid sekalian, untuk bisa menjawab pada forum diskusi yang telah Ibu buat ya. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa itu kalor, apa satuan kalor, bagaimana kalor dapat berpindah, dan bagaimana cara menghitung kalor. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melakukannya secara berkelompok, yaitu
melakukan pengamatan untuk mengumpulkan data mengenai kalor dengan aplikasi PET simulation. Jadi, untuk itu diharapkan murid-murid dapat membuat kelompok yang di dalamnya terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sebelum itu, semua murid-murid sekalian harus mendownload LKPD yang telah Ibu siapkan pada forum LKPD. Setelah itu kalian buka dan kalian klik link PET simulation yang telah Ibu cantumkan. Setelah itu, kita akan melakukan pengamatan menggunakan PET simulation dengan cara mengklik dan terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada pada PET simulation ini. Nah, jadi pada PET simulation ini terdapat termometer, terdapat gambar termometer. Oh ya, sebelum mempelajari melakukan pengamatan ini, kita akan mengetahui pengertian kalor dan bagaimana kalor dapat berpindah. Jadi di sini ada gambar termometer. Termometer ini digunakan ya untuk mengamati kenaikan suhu yang terjadi pada suatu zat ketika dipanaskan. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang termometer kan? Nah, jadi di sini ada dua zat cair, yaitu ada air dan minyak. Selanjutnya ada zat padat, yaitu ada besi dan batu bata. Nah, di sini juga ada simbol energi atau E. Jadi simbol energi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar energi kalor yang tersimpan pada suatu zat. Maka akan terlihat perubahan besar atau kecilnya energi kalor yang tersimpan pada suatu zat. Nah, ini setelah Ibu klik, itu ada simbol energi. Nah, pada air dan minyak. Jangan lupa pada melakukan simulasi nanti, yaitu di checklist. Lanjut pada percobaan 1. Yang pertama, kita letakkan gelas kimia berisi zat cair dan minyak pada alat pemanas. Kemudian, kita letakkan termometer pada kedua zat untuk menyelidiki suatu suhu awal sebelum dipanaskan. Yang ketiga, kita menceklis simbol energi dan link heaters untuk memvisualisasikan kalor yang dapat berpindah. Setelah itu, kita nyalakan apinya. Nah, dapat kita perhatikan atau dapat kita amati bagaimana energi-energi yang terdapat pada air dan minyak tadi. Nah, coba murid-murid sekalian perhatikan suhu pada kedua zat tersebut dan dapat memperhatikan jumlah energi kalor ketika kedua zat dipanaskan dan apa yang akan terjadi. Untuk itu, murid-murid dapat menjawabnya di LKPD yang telah Ibu siapkan tadi. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh bahwa perubahan suhu kedua zat berbeda, tergantung pada jenis zatnya. Minyak mengalami perubahan-perubahan suhu atau kenaikan suhu lebih banyak daripada air. Tetapi jika diamati, jumlah energi kalor yang diserap oleh minyak lebih sedikit dibandingkan pada air. Artinya, air tidak mudah panas karena memiliki kalor jenis yang lebih besar daripada minyak. Prinsipnya, semakin besar nilai kalor jenis, maka semakin banyak juga kalor yang digunakan untuk memanaskan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Begitu juga sebaliknya. Semakin sedikit nilai kalor jenis, maka
semakin sedikit juga kalor yang digunakan. Maka dapat disimpulkan, minyak lebih cepat naik suhunya daripada air. Karena minyak memiliki kalor jenis jauh lebih kecil daripada air. Oke, ini untuk percobaan pertama. Murid-murid dapat menjawab pertanyaan pada LKPD. Selanjutnya, yaitu percobaan kedua. Kita dapat mengulanginya dengan cara mengklik tombol ini. Berulang. Pada percobaan kedua ini, kita meletakkan besi, zat padat tadi, dan batu bata di atas pembakar. Yang kedua, kita menceklis simbol energi dan link heaters. Kemudian, kita akan mengamati kenaikan suhu dan jumlah energi yang diserap pada saat dipanaskan. Nah, kita dapat mengamati nih bagaimana energi yang terjadi pada besi dan batu bata. Dapat diperhatikan berdasarkan hasil pengamatan ini, besi merupakan benda konduktor yang mudah menghantarkan yang bersifat panas. Sementara batu bata merupakan benda isolator yang sulit menghantarkan panas. Terlihat pada jumlah energi kalor yang berpindah atau yang diserap oleh kedua zat tersebut itu lebih banyak besi daripada batu bata. Sehingga benda isolator dapat menyimpan panas lebih lama daripada benda konduktor. Kemudian nih, dapat terlihat kenaikan suhu pada batu bata lebih tinggi daripada besi. Pada percobaan 2 ini, kita dapat menjelaskan peristiwa di kehidupan sehari-hari. Mengapa ketika kita memegang gagang pintu logam yang lebih dingin Jadi, peristiwa di kehidupan sehari-hari. Mengapa ketika kita memegang gagang pintu logam itu terasa lebih dingin daripada bahan yang terbuat isolator, misalnya gagang pintu kayu. Jadi, pada saat memegang gagang pintu logam, maka ada perpindahan kalor dari tangan kita ke logam yang bersifat konduktor atau bahan yang mudah menyerap panas. Itulah sebabnya yang kita dapat rasakan gagang logam akan terasa lebih dingin. Berbeda halnya dengan gagang pintu yang terbuat dari isolator, bahan isolator lebih sulit untuk menghantarkan panas, sehingga kayu cenderung lebih lambat untuk menghantarkan panas daripada gagang pintu yang terbuat dari logam. Oke, next pada percobaan. Kita akan melakukan percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga ini, kita meletakkan air di atas pembakar dan juga minyak di atas pembakar. Kemudian kita memasukkan besi ke dalam air. Oh ya, maaf, untuk minyaknya tidak. Setelah kita masukkan besi ke dalam air, kita akan mencoba memperhatikan apa yang terjadi pada besi dalam air yang dipanaskan. Kita hidupkan apinya. Jangan lupa untuk mengklik simbol energi dan link heaters-nya. Nah, dapat kita perhatikan nih, bagaimana energi yang terjadi di dalam air tersebut pada saat adanya besi. Coba kita lihat nih, apa yang terjadi pada besi dalam air yang panas. Nah, jadi besi yang dimasukkan ke dalam air yang panas akan mendapatkan kalor dari air tersebut yang telah dipanaskan. Jadi, kalor berpindah dari air panas menuju besi, sehingga kita dapat menyimpulkan energi kalor, yaitu energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu panas.
Berdasarkan hasil pengamatan dengan PET simulation, dapat disimpulkan bahwa energi dapat berpindah dari energi yang tinggi ke energi yang panas. Nah, jadi besi yang dimasukkan ke dalam air panas ini atau yang dimasukkan ke dalam air yang panas akan mendapatkan kalor dari air tersebut yang telah dipanaskan. Oke, ini merupakan percobaan terakhir kita. Silakan untuk murid-murid menjawab LKPD secara berkelompok. Nah, selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu dari apa yang kita dapatkan dari simulasi PET tadi. Jadi, kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah ketika kedua zat tersebut disentuhkan. Jadi, satuan internasional kalor dinyatakan dengan J atau Joule. Satuan lainnya dinyatakan dengan kal atau kalori. Jadi apa sih arti satu kalori itu? Pasti murid-murid bertanya kan? Jadi satu kalori itu didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 gram air dengan suhu 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan sedangkan 1 joule itu 0,24 kalori. Nah, di sini ada gambar kalorimeter. Pasti murid-murid bertanya, alat yang digunakan untuk kalori itu apa? Jadi, alat yang untuk mengukur kalor disebut dengan kalorimeter yang juga dapat digunakan untuk menentukan kalor jenis suatu zat. Nah, selanjutnya nih, bagaimana cara menghitung kalor? Yaitu menggunakan rumus perpindahan kalor, yaitu Q sama dengan MC dikali delta T, segitiga ini dibaca delta, dan ini T dikali dengan delta T. Dengan keterangan Q ini merupakan banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda dalam satuan joule, sementara M ini merupakan massa benda yang menerima atau melepas kalor dalam satuan kilogram, dan C ini merupakan kalor jenis zat dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius, sementara delta ini perubahan suhunya. Nah, jadi apa sih kalor jenis itu? Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 kilogram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius, atau bisa juga diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Nah, di sini terdapat tabel kalor jenis zat dari air laut, alkohol, minyak tanah, raksa, es, aluminium, kaca, besi, tembaga, kuningan, perak, dan emas timbal. Jadi murid-murid dapat membacanya nih. Kalor jenis air itu berapa, air laut itu berapa, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pasti murid-murid berpikirkan, bagaimana sih kalor itu dapat berpindah? Jadi, terdapat tiga Terdapat tiga cara kalor itu dapat berpindah. Yang pertama ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi, konduksi ini terjadi pada zat padat, konveksi terjadi pada zat fluida, atau zat yang mudah mengalir, yaitu zat cair dan gas. Di dalam gambar ini, terdapat kompor yang tengah memanaskan sebuah panci yang berisi air. Jadi konduksi ini pada zat padat yaitu terjadi pada bendanya atau terjadi pada pancinya. Konveksi ini isi dari panci tersebut yaitu air, dan radiasi yaitu perpindahan kalor tanpa memerlukan medium, yaitu bisa menggunakan gas. Nah, jadi pada saat kita mau memanaskan air ini, yang konduksi ini merupakan pancinya atau bendanya, konveksi ini air yang di dalam, sementara radiasi ini yang dihasilkan dari apinya. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal.
Jadi, di sini ada contoh soal. Berapa kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan 2 kilogram air yang bersuhu 23 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius jika diketahui kalori jenis airnya yaitu 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, jadi kita tuh menggunakan rumus perpindahan kalor yang tadi, yaitu Q sama dengan MC dikali delta T. Kita buat diketahui dulu nih, M-nya itu yaitu massa bendanya itu 2 kilogram, C-nya itu kalor jenis airnya itu 1000, delta T ini merupakan perubahan suhu. Perubahan suhu ini dari 100 derajat Celcius menjadi 23 derajat Celcius. Kita kurangkan, yaitu dapatlah 77 derajat Celcius. Yang ditanya, berapa kalor, yaitu Q-nya. Menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T. Kita masukkan semua nilainya, masanya 2, kalor jenisnya 1000, dan perubahan suhunya itu 77. Kita kali kita kalikan semua dan dapatlah hasilnya 1554 ribu Joule. Jadi besar kalori yang dibutuhkan adalah sebesar 154 ribu Joule. Nah, jadi itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi, dapat disimpulkan materi kita ini yang terjadi pada saat penerapan kalor dan kehidupan sehari-hari tadi ada 3, yaitu ketika kita menjemur pakaian, termo, yang terjadi kedua, benda termos, dan yang ketiga yaitu pada peristiwa angin darat dan angin laut. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang pemuaian. Jadi, sekian dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Murid-murid jangan lupa mengisi daftar hadir, mengisi LKPD, dan juga melakukan forum diskusi jika ada yang ingin ditanyakan. Jadi, sekian dari Ibu. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan tadi jelas dan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.